Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Osaka, obrolan santai berkualitas dengan saya Alisa. Dan pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, dua kakak-kakak cantik yang pada kali ini mereka berdua adalah sosok hebat yang mengemban amanah sebagai seorang pemimpin pelajar. Mungkin boleh perkenalan dulu. Halo semuanya, kenalin aku Alif Tia Indah Purbasari, biasa dipanggil Tia. Aku kelas 9 dari SMP Muhammadiyah 1 Gresik. Aku Ketua Umum PRIPM SMP Muhammadiyah 1 Gresik periode 2024-2025. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Khatarisma Indah Nur Fadila, biasa dipanggil Risma. Aku selaku Ketua Umum PRIPM SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik periode 2025-2026. Oke. Jadi di episode kali ini teman-teman kita akan ngobrol santai tentang perjalanan mereka berdua sebagai pemimpin atau ketua IPM ya. Mungkin kita mulai dulu dengan pertanyaan santai aja dulu kali ya Kak ya. Oke, Kak Tia dan Kak Risma ya. Gimana sih Kak awal mula kalian berdua bisa tertarik untuk ikut IPM gitu? Mungkin bisa aja ternyata kalian berdua ini cuma iseng-iseng aja atau gimana gitu. Boleh diceritain Kak? Aku itu dulu aku mulai ber-IPM atau berorganisasi itu di SMP, di jenjang SMP di kelas 8. Nah, aku tuh melihat kakak-kakak juga teman-teman itu keren banget pakai jas. Berkoordinasi bareng-bareng buat melaksanakan suatu kegiatan. Itu menurut aku keren banget dan aku tuh anaknya suka banget untuk mencoba hal-hal baru. Nah, karena di situ ini kayaknya menarik, menantang diriku. Kamu harus bisa kayak gitu juga, Riz. Jadinya aku mencoba dan ternyata alhamdulillahnya masuk. Dari situ aku melanjutkanlah di SMA. Nah, di SMA ini aku juga mengeluarkan tenagaku juga ya. Kayak, ini aku tuh suka banget berorganisasi. Jadi aku akan mengeluarkan tenagaku, juga waktuku di organisasi ini. Dan aku bertemu dengan orang-orang hebat yang akhirnya membuat aku tertarik melanjutkan sampai 2 periode. Dan alhamdulillahnya diberikan amanah menjadi ketua. Alhamdulillah, berarti awal mulanya karena tertarik melihat kakak-kakak tingkat yang keren ya. Oke, kalau dari Kak Tia gimana? Kalau aku sih awalnya jawabannya cukup simpel ya, karena aku juga belum ada pengalaman untuk berorganisasi. Dari awal aku cuma ikut organisasi 1 periode saja di SMP. Nah, kalau jawabannya kenapa aku bisa tertarik sama IPM, awalnya sih aku cuma penasaran memang. Karena apa saat awal fortasi itu jawabannya seperti Kak Risma. Aku merasa tertarik dengan kakak-kakak kelas, kayak dia keren banget, bisa berbaur dengan semua orang. Aku kayak mikir, aku bisa gak ya kayak mereka? Awalnya sih sebelum daftar, aku juga gak pede buat daftar. Karena aku juga mikir lagi, aku bisa gak ya ikut organisasi ini? Tapi semakin lama aku kayak mikir lagi, oh iya deh gak apa-apa, coba dulu aja. Karena kalau kita gak nyoba dulu, kita kan gak bakal tahu kan prestasi kita bakal bagaimana. Terus kelebihan kita bagaimana. Jadi dicoba dulu aja, alhamdulillahnya keterima. Oke, berarti dua-duanya ini sama-sama karena coba-coba ya. Terinspirasi begitu. Berarti awalnya terinspirasi, habis itu udah gabung nih ke organisasinya. Nah, ada nggak sih yang bikin kalian terpacu untuk bisa aktif dalam organisasi tersebut? Kalau aku itu mungkin karena tadi aku sangat suka mencoba hal baru ya, dan sesuatu yang menantang bagiku tuh kayak aku harus mencoba ini nih biar aku bisa membuktikan ke orang kalau aku bisa, dan juga ke diriku sendiri kayak kamu tuh bisa lebih, Riz gitu. Jadi kayak memancing berarti adrenalin diri sendiri gitu rasanya. Jadi motivasinya dari dalam diri sendiri. Kalau gimana? Kalau aku sih awalnya tuh aku itu nggak ada ketertarikan gitu loh buat ikut organisasi. Awalnya tuh aku didorong sama wali kelasku buat ikut organisasi karena mungkin dari kelas 7 pun aku juga kayak bisa dibilang nolep lah anaknya di dalam kelas terus, nggak bisa kayak kalau keluar gitu tuh masih malu gitu loh. Jadinya aku itu didorong sama wali kelasku buat ikut organisasi. Nggak apa-apa, coba dulu, nanti rezekinya ada di organisasi itu, menjadi siswa yang aktif, terus
bisa berbaur dengan orang-orang, bisa berbaur dengan bapak ibu guru. Nah, di situ motivasiku dari wali kelas sendiri. Berarti lingkungan itu juga salah Iya. satu pengaruh ya supaya kita bisa terus mengembangkan diri. Oke, kalau gitu setelah join, setelah aktif gitu, pasti kan ada ya dalam diri kita yang terasa berbeda atau terasa berubah gitu. Mulai yang pertama nih, aku mau tanya tentang skill yang kalian rasakan beda di mana kalian sebelum join organisasi sama ketika join organisasi. Kayak gitu. Mungkin bisa dimulai dari kalian ngerasa public speaking-nya lebih bagus atau gimana gitu. Kalau aku sih kan awalnya tuh bener-bener, bisa dibilang tadi ya no lab ya. Aku itu kayak menjawab pertanyaan dari bapak ibu guru itu rasanya takut. Terus kayak kalau pelajaran kan pasti ada presentasi di depan kelas kan. Nah itu tuh aku tuh masih kayak, gimana nih? Aku takut gak bisa, takut gemeteran. Terus suaraku juga masih getar. Terus kayak aku setelah join IPM, aku kan kayak mau gak mau juga kan aku harus berbicara di depan banyak orang, menyampaikan pendapat, terus menyaring semua pendapat bapak ibu guru dan teman-teman lainnya. Jadinya alhamdulillahnya setelah aku join IPM, aku bisa berbicara di depan umum dengan sangat baik, alhamdulillah. Terus aku bisa menyampaikan pendapatku di depan banyak semua orang. Gitu, membantu banget Iya. join IPM. Kalau Karisma gimana? Kalau aku ya nggak jauh beda juga sih. Maksudnya ada masa-masa awal-awal tuh kita takut menyampaikan pendapat di depan orang kan. Kayak takut gimana ya nanti kira-kira pendapatku ini bener apa enggak gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu ya aku juga belajar kalau ternyata pendapat tuh nggak ada yang ya benar, ada yang benar, tapi juga salah tuh juga nggak ada sebenarnya pendapat yang salah, karena kita semua tuh punya POV-nya masing-masing. Jadi aku banyak belajar menyaring POV teman-teman. Pasti kan tiap kepala itu pendapatnya berbeda-beda. Terus juga public speaking itu memang keasah banget sih kalau di organisasi. Harus belajar untuk gak grogi, kayak tiba-tiba disuruh maju, disuruh ini. Itu salah satu experience yang menurut aku hanya bisa didapatkan di organisasi sih. Aduh, bener banget sih. Keren berarti ya, berarti dengan berorganisasi itu public speaking kalian ikut terasah gitu. Betul. Oke, terus selanjutnya kan kalian berdua ini kan adalah seorang pemimpin ya. Gimana sih yang kalian rasakan atau gimana yang kalian peroleh ketika kalian itu bisa menjadi seorang pemimpin? Jadi dari segi leadership-nya gitu. Gimana tuh Kak? Aku kurang lebih kayak jawaban yang tadi ya. Jadi kayak menggabungkan pendapat-pendapat, solusi-solusi dari teman-teman. Karena seorang pemimpin tuh bukan hanya mengarahkan saja. Enggak, tentu kita punya arah kemana kita mau membawa organisasi ini. Tapi di dalam organisasi ini punya kepala-kepala yang isinya juga memiliki arah mereka masing-masing. Nah dari situ tuh yang mungkin salah satu hal tersulit adalah menggabungkan pikiran-pikiran teman-teman menjadi satu, mengarahkan mereka, juga diri sendiri ya, kayak mengontrol diri sendiri yang ternyata ada anggotaku yang pendapatnya lebih baik, seperti ini Riz sebenarnya, kamu juga harus bisa menyesuaikan mereka gitu. Jadi banyak belajar. Sebenarnya seorang pemimpin itu juga harus banyak belajar lagi, meskipun terlihatnya adalah dia yang terlihat dia pemimpin, tapi di dalam diri kita juga kayaknya masih belajar. Tapi mau nggak mau kita harus terlihat iya gitu. Mungkin banyak belajar aja sih ya kalau aku dari situ. Kalau dari Kak Tia gimana? Kalau aku sendiri sih kan banyak sekali orang yang bilang ya kalau ketua itu harus pintar. Padahal kan kalau ketua itu kan pastinya harus mau untuk belajar. Harus belajar untuk mengatur waktu, belajar untuk memahami semua pendapat orang. Nah di situ aku tuh belajar bahwa aku juga bisa menyelesaikan masalah-masalah pendapat orang yang berbeda-beda tanpa menyakiti hati mereka. Kayak misalnya orang-orang berbeda pendapat sama yang ini. Nah gimana caranya kita bisa menggabungkan pendapat itu dan memilih pendapat yang lebih baik. Karena untuk mencari solusi, kita itu tidak mencari solusi yang terbenar, tapi kita mencari solusi yang terbaik. Dan untuk
mengembangkan organisasi itu juga bukan karena satu orang saja, tetapi dari banyak orang dan salah satunya tim kita sendiri. Oke, jadi dari dua jawaban ini aku bisa petik satu pelajaran bahwasanya sebagai seorang pemimpin itu nggak harus hebat ya, tapi tentang bagaimana kalian dalam diri kalian sendiri untuk mau belajar, bertanggung jawab dan mau mendengarkan orang lain, gitu ya Kak ya. Oke. Jadi telinga gitu ya. Oke. Selanjutnya terkait pastinya dalam organisasi itu banyak yang namanya problem, banyak yang namanya masalah gitu ya kan. Dan pastinya sebagai seorang pemimpin, kalian ngerasakan kalian harus dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Meskipun kalian punya anggota yang memang sebenarnya masalah itu diselesaikan bersama, tapi POV anggota ya gimana caranya pemimpin kita untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau misalkan menurut kalian, pendapat kalian, bagaimana tentang problem solving dan teamwork yang kalian bangun ketika kalian menjadi seorang pemimpin? Kalau aku sih ya seperti tadi ya, kita itu harus bisa mengontrol emosi kita sendiri. Karena kan kita kan nggak semuanya itu kan masuk ke pendapat kita. Pasti kan pendapat orang juga berbeda-beda. Jawabannya juga pasti seperti tadi. Karena pendapat yang berbeda-beda itu pasti akan memunculkan debat sih. Kan banyak yang misal pendapat berbeda, kita sampai berdebat, harusnya gini. Padahal kan di situ kan kita bisa ngomong baik-baik bahwa solusi itu bisa diambil dari yang terbaik, bukan yang terbenar. Nah di situ aku bilang ke teman-temanku, udah nggak apa-apa, kita ambil yang terbaik aja. Bahwasanya kalau misalnya pendapat kita berbeda-beda, itu kan memang kan kepala orang sendiri kan berbeda-beda ya, pendapat orang kan pasti berbeda-beda. Jadi nggak apa-apa pendapat orang berbeda-beda, kita hadapinya bareng-bareng. Karena untuk organisasi bersatu juga kan pasti kan butuh kebersamaan juga kan sama tim kita sendiri. Benar-benar. Kalau Karisma sendiri, Sering nggak sih? Konflik ya. Dalam organisasi tuh pasti akan ada sih konflik, entah itu mungkin cuma slack aja antar anggota atau aduh tiba-tiba dari bidang ini sama bidang ini ada apa gitu, itu pasti ada. Tapi ya dalam organisasi kan kalau udah ada satu masalah dan itu nggak diselesaikan dengan segera, itu tuh pasti bakal menghambat jalannya organisasi. Karena organisasi itu lagi-lagi yang membawa teamwork. Kalau bahkan satu anggota aja mungkin tidak bekerja atau mungkin dia diam aja, itu bisa menghambat jalannya organisasi itu sendiri. Jadi pastinya banyak komunikasi yang harus dilakukan. Salah satunya yaitu tadi mencari pendapat yang terbaik. Itu pastinya sebenarnya mencari pendapat terbaik juga sangat susah ya, karena lagi-lagi menggabungkan satu pendapat dengan pendapat satunya dan masing-masing pihak itu harus menerima. Itu juga banyak komunikasi banget sih situ. Itu kan pasti capek banget ya Kak ya. Capek, aku tahu. Nah, ada nggak sih kayak maksudnya kalian tuh memegang sebuah prinsip atau memegang sebuah kutipan lah dari siapa atau apapun lah itu yang bikin kalian tuh ngerasa kayak oh ya nggak apa-apa, aku capek tapi aku mau untuk membenahi ini semua. Ada nggak kayak gitu? Atau mungkin dari lingkungan sekitar yang mendukung, nggak apa-apa kamu maksudnya dari anggota mungkin ya kayak kamu kan pemimpin yang hebat atau gimana gitu. Ada nggak sih Kak? Aku tuh ada kutipan yang sebenarnya bukan kutipan ya, kayak kata-kata yang selalu aku bawa kemana-mana dan selalu aku cantumkan di setiap entah postingan atau apa, itu pasti adalah coba dulu aja. Aku juga pernah dikasih tahu, dinasihati oleh kakak kelasku di saat lagi capek-capeknya itu berorganisasi itu, gak apa-apa, coba dulu aja. Percaya diri sama dirimu sendiri, jangan pedulikan apa yang orang lain ini omongkan. Kalau kamu percaya sama dirimu sendiri dan kamu tahu apa yang kamu mau, insya Allah kamu tuh pasti bakal mendapatkan hal itu dan kamu bisa mencapainya. Jadi coba dulu aja. Oke, berarti gitu ya, dicoba aja dulu. Iya, dicoba. Keadaan secapek apapun, kalau kamu mau, coba. Nggak apa-apa. Oke, kalau dari Kak Tiara, ada nggak? Kalau aku sih mulai dari awal itu kan akan memang belum sempat belum berpengalaman untuk berorganisasi kan. Otomatis aku juga dapat kata-kata dari Bapak Ibu guru, buat dukungan dari Bapak Ibu guru, dari teman-temanku juga, dari teman-teman dekatku. Bener kata Kak Risma tadi, coba dulu aja. Guruku juga bilang kayak gitu.
Karena dari awal memang aku itu kayak belum berani gitu loh untuk berorganisasi. Mungkin aku sendiri berpikir kayak belum siap deh kayaknya organisasi. Tapi setelah dicoba, alhamdulillahnya kita bisa bertahan sampai detik ini. Dan guruku itu selalu bilang ke aku, kalau misalnya sudah berorganisasi, itu jangan lupa terapin 3T. Yaitu taat beribadah, taat berorganisasi, dan taat belajar. Itu sih yang paling aku ingat sampai sekarang, yang mulai awalnya aku masuk organisasi sampai aku yang akhirnya udah selesai dan udah lengser jadi ketum. Aku masih inget sih sama kata-kata itu dari wali kelasku sendiri. Lagi-lagi lingkungan berpengaruh ya. Karisma tadi dapat support dari kakak kelas, Kak Tia dapat support dari wali kelas. Lagi-lagi lingkungan memegang peran penting. Oke, lanjut lagi nih. Pastinya kan selama berjalannya kalian memimpin, berjalannya kalian mengikuti organisasi itu, kan pasti ada yang namanya perubahan mindset. Dari yang awalnya kalian melihat sebuah hal itu kayak gini, pas kalian udah masuk organisasi, oh ternyata beda, ternyata nggak kayak gini gitu, ternyata kayak gini. Itu kan pasti ada ya Kak. Boleh dong diceritain salah satu atau salah dua boleh tentang hal itu. Sebelum aku join IPM, aku itu rasanya kayak sekolah itu cuman sekolah belajar terus pulang. Itu sih kalau belum masuk IPM. Tapi setelah masuk IPM, aku bisa ngerasain untuk kalau di sekolah itu nggak belajar doang. Kalau di sekolah itu aku bisa berbaur sama teman-teman yang lain, terus berbaur di organisasi juga. Terus aku juga sebagai siswa yang bisa dikatakan aktif dalam lomba. Jadinya kalau misalnya dikatakan aku sih juga kayak, ya alhamdulillah sih aku bisa masuk IPM ini karena aku bisa dikenal oleh bapak ibu guru yang awalnya juga aku nolet yang nggak tahu siapa-siapa, juga akhirnya bisa tahu semuanya. Aku bisa kenal semua bapak ibu guru. Dan kalau disiplin, yang awalnya aku itu kayak bener-bener anak yang ya udah deh pokoknya sekolah. Tapi setelah aku masuk IPM, aku bisa berpikir kayak, aku kan sekarang udah IPM ya, gak mungkin dong aku ngelakuin hal-hal itu yang bisa dikatakan buruk, itu tak lakuin terus. Jadi aku merubah hal disiplinku. Karena apa? Aku juga kan dijadikan patokan sama teman-teman yang lainnya kan, karena aku juga ketua dan juga IPM. Oke, berarti yang berubah itu dari segi kedisiplinan. Iya. Pastinya nggak cuma kedisiplinan aja, ya kan pasti banyak hal lain ya. Kalau dari Karisma ada nggak? Kalau dari aku mungkin mindset yang paling berubah itu ya tentunya ada disiplin juga, karena ya satunya itu ya pasti sangat dipandang gitu kan. Jalan dikit udah ini Larisma gitu kan. Terus salah satu yang paling besar adalah menurut aku manajemen diriku. Kayak pastikan dengan kegiatan yang menumpuk ya, salah satunya berorganisasi. Juga di Smomio ini sangat mendukung siswa-siswinya untuk berprestasi. Pasti ada info-info lomba yang masuk kayak, Riz ayo ikut ini. Oh iya oke, ikut. Terus jadinya dispensasi lagi, dispensasi lomba, dispensasi IPM. Itu tuh mendorong aku untuk mau kayak secapek apapun sampai rumah habis les, habis organisasi capek, tapi harus kayak ada tugas nih, harus ngerjain tugas dulu. Jadi harus jadi aku udah mulai punya target. Mungkin dulu awal-awal aku kayak ya udahlah pokoknya tugas jadi selesai kumpulin gitu. Tapi sekarang aku punya aku ini belum berprestasi nih, bulan ini aku belum ada nih prestasi yang aku bawa. Aku mulai cari-cari lah. Terus ini hari ini aku ada rapat, tapi habis ini aku les. Berarti aku harus bisa bagi waktu, aku harus ada di sekolah jam segini, nanti habis itu aku langsung berangkat aku les. Jadi aku ada self management yang mulai tumbuh gitu ya dalam organisasi ini. Jadi banyak banget ya sebenarnya perubahan-perubahan yang dirasakan, tapi mungkin itu dulu aja yang diceritakan. Kita ngobrol lagi di belakang. Oke, selanjutnya tadi kan udah bahas tentang mindset yang berubah. Agak unik sih pertanyaan selanjutnya ini, tapi gak apa-apa, aku mau coba tanya. Kalau misalkan kakak berdua ini gak jadi seorang pemimpin atau bahkan gak masuk di IPM, kira-kira kakak berdua ini akan jadi siswa yang seperti apa? Kalau tidak menjadi seorang pemimpin itu pastinya menjadi anggota yang
tetap aktif mau gimana pun. Karena menurut aku suatu jabatan itu tidak mengukur keaktifan seorang dalam berorganisasi tentunya. Jadi mau jabatannya apapun itu, kalau memang sudah berkomitmen dan mempunyai tanggung jawab, ya harus dilaksanakan itu. Mau anggota atau ketua, itu sebenarnya kurang lebih tetap harus sama-sama aktif. Mungkin memang porsi aktifnya saja yang berbeda ya kalau anggota dan ketua itu. Terus kalau menjadi pelajar biasa tentunya aku pasti akan mengejar prestasi. Sama seperti yang aku lakukan sekarang, yaitu mengejar prestasi sebanyak-banyaknya, juga menjaga akademik. Karena kalau perbedaannya mungkin dengan pelajar biasa, jadi seseorang yang berorganisasi itu waktunya terbagi-bagi banget. Tapi kalau untuk pelajar biasa pastinya terbagi, yang aku rasakan ya, menjadi pelajar biasa itu terbagi tapi aku masih bisa mengontrol. Kadang berorganisasi aku merasa kayak aduh, ada ini, ada itu, harus aku kontrol. Jadi mungkin salah satu hal yang paling kerasa ya adalah waktu yang terbagi-bagi itu, juga perbedaan tanggung jawab. Tapi kurang lebih ya sama-sama aktif, sama-sama harus membagi dan bertanggung jawab. Itu berorganisasi dan tidak itu perbedaannya terasa kalau kita udah melaksanakannya sih. Betul. Kalau misalkan udah join organisasi tuh kayak mikir bisa nggak sih sehari tuh jadi 42 jam? Iya. 48 kalau bisa. Ya. Oke, kalau dari Kak Tia gimana? Kalau aku sendiri sih, kalau misalnya nggak jadi ketua, yang pastinya aku bakal tetap masuk ke IPM, tapi menjadi anggota biasa yang selalu aktif seperti Kak Risma tadi yang dibilangkan, untuk menjadi anggota yang selalu aktif dan memenuhi tanggung jawab dari pemimpin-pemimpin yang atas. Nah, kalau misalnya aku jadi siswi biasa, aku juga ingin mengembangkan lomba-lombaku, prestasi-prestasiku juga. Kan prestasi kan nggak semuanya harus akademik ya. Di non-akademik juga aku kembangkan, aku seimbangkan antara akademik dan non-akademik. Oke, keren banget ya ternyata pemimpin dari IPM SPEM Mutu, dari IPM Semamiu. Mereka tetap mau menjadi sosok yang aktif dan inspiratif meskipun mereka tidak memegang jabatan. Tapi kan sekarang lagi pegang jabatan ya, gitu. Jadi selanjutnya mungkin harapan ke depan deh yang terakhir. Harapan ketika kalian sudah, kalau misalkan dari Kak Tia kan sudah selesai ya, sudah purna tugas, sudah nggak jadi ketua umum lagi. Nah, harapannya untuk besok di SMA berarti ya, habis ini kan sudah masuk SMA. Harapannya akan seperti apa gitu? Kalau aku sendiri, kalau aku mau masuk SMA, kalau aku udah di SMA, aku juga jawabnya seperti tadi, aku ingin lebih aktif dari masa di SMP ku. Aku ingin menjadi siswi yang lebih aktif di non-akademik maupun di akademik. Aku mau menyeimbangkan itu semua. Aku juga pasti akan join organisasi lagi. Di Semamiu kan ada ya organisasi banyak ya kan. Jadi aku bisa ikut banyak organisasi, banyak ikut ekstra. Nah, itu aku ingin menghabiskan waktu-waktuku, waktu remajaku di SMA untuk menghabiskan masa-masa remaja itu menjadi masa-masa yang lebih baik, yang banyak pengalaman, supaya di masa ke depan nanti aku bisa memiliki pengalaman yang banyak. Jadi kalau di masa depan aku memiliki pengalaman yang banyak kan enak ya gitu ya. Jadi kayak wah, aku tinggal gini, mengatur jalan-jalanku sendiri. Jadi seperti itu. Oke, tenang aja Kak Tia. Di Semamiu ada insya Allah 4 organisasi. Insya Allah 18 ekstrakurikuler. Tinggal pilih aja Kak Tia. Oke, kalau dari Kak Risma, harapan kedepannya mungkin kalau misalkan Kak Risma kan sudah selesai di masa SMA. Mungkin jauh ke setelah SMA boleh. Pastinya pengalaman-pengalaman yang aku dapatkan di SMA ini dalam organisasinya maupun mungkin seperti kata-kata dari guru-guru, pembina-pembinaku, itu pastinya pengalaman yang aku punya ini ingin aku kembangkan lagi nanti ke depannya, seperti mungkin join organisasi, pastinya ya join organisasi lagi saat kuliah juga. Di sana kan pasti nanti akan berbeda-beda pengalamannya. Nah, alhamdulillah sekali aku sering dapat cerita-cerita dari pembina IPM sendiri, juga dari guru-guru yang lainnya tentang di masa kuliah itu organisasi seperti ini, seperti ini. Nah, aku sekarang udah punya nih pengalaman, gambaran, jadi aku udah merasa, oh aku siap nih untuk
mengembangkan pengalaman yang aku punya. Juga ke depannya aku juga pasti berharap teman-teman yang sekarang berjalan dengan aku, yang seangkatan maupun adik-adik kelas yang di dalam IPM Swamio ini juga tetap berkembang lagi dengan pengalaman yang mereka punya tentunya, karena kan pengalaman tiap anak itu kan berbeda-beda ya, yang mereka ambil dari organisasi ini kan pasti berbeda-beda. Jadi aku ingin mereka semua tuh mengembangkan apa yang mereka punya sekarang, karena melihat teman-temanku berkembang, juga ada berkembang tuh kayak suatu hal yang wah, apa ya, kayak aku tuh ikut seneng gitu liatnya. Amin, semoga harapan-harapannya ini bisa tercapai semuanya. Oke, kayaknya ini kita udah mau masuk ke segmen yang terakhir. Boleh dong Kak Risma dan Kak Tia kalau misalkan mau ngasih pesan atau motivasi untuk teman-teman yang mungkin mendengarkan podcast ini ataupun teman-teman kalian sendiri tentang mereka yang mungkin saat ini masih takut untuk memulai, takut untuk belajar, takut untuk biasanya mereka mau masuk IPM pun mereka masih takut ada ini, takut nanti nggak masuk gitu. Boleh kasih motivasi dong. Coba dulu aja. Itu kata-kata yang sebenarnya simpel banget ya, tapi berpengaruh banget. Coba dulu aja. Karena kalau nggak dicoba, itu pasti nggak akan tahu. Kalau misal gagal, aku gagal karena ini. Maka kedepannya aku harus melakukan apa biar aku ini tidak gagal lagi. Kalau kalian sudah menghabiskan masa-masa gagal kalian, maka kedepannya itu udah nggak ada lagi. Kata gagal tuh pasti nggak ada. Jadi coba dulu aja, lakukan apapun yang mau kalian lakukan itu. Terus jalani aja, gagal nggak apa-apa, berhasil juga alhamdulillah pastinya. Tidak perlu hebat untuk memulai ikut organisasi. Jadinya untuk teman-teman selalu percaya deh, optimis sama diri kalian sendiri. Jangan ragu untuk ikut organisasi, jangan takut untuk ikut organisasi. Karena percaya deh, organisasi itu bakal menjadi bekal terbesar kalian untuk di masa depan. Oh, keren banget pesannya ini ya, langsung masuk. Oke, teman-teman, jadi mungkin begitu dulu obrolan kita berdua. Kita bertiga. Obrolan kita bertiga. Jadi dari yang kita obrolin ini, aku bisa belajar dan aku harap teman-teman yang menonton ini juga bisa belajar bahwasannya yang namanya berproses dan berorganisasi itu pastinya ada yang namanya capek, ada yang namanya takut, ada yang namanya jatuh bangun, itu pasti ada. Tapi dari proses itulah teman-teman kita bisa belajar lebih lagi, belajar buat punya tanggung jawab, belajar buat bisa peduli sama lingkungan sekitar juga. Dan sejatinya teman-teman, level up itu bukan tentang langsung jadi sempurna ya Kak ya, tapi tentang ya proses itu tadi, biar bisa belajar sedikit demi sedikit. Baik, kiranya itu dulu obrolan kita pada episode kali ini. Sampai jumpa di podcast Osaka berikutnya. Saya Alisa. Saya Risma. Saya Tia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.